Halo teman-teman, aku Yusmita dengan NIM 20 220 111029. Di sini aku mau ngejelasin poster yang aku buat untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan chapter 4 yang berjudul Consolidated Financial Statement After Acquisition. Nah, akuntansi itu punya 3 cara pencatatan. Yang pertama itu ada cost method. Cost method ini sang investornya itu tidak mempengaruhi perusahaan lain karena dia hanya punya sekitar kurang dari 20% sahamnya. Yang kedua ada partial equity. Kalau partial equity ini investornya mempengaruhi karena dia mempunyai lebih dari 20 sampai 50% saham di perusahaan lain. Nah, yang ketiga ini ada complete equity method. Kalau ini perusahaannya sangat mempengaruhi karena dia punya lebih dari 50% saham di perusahaan anak. Jadi nanti semua aset, kewajiban, pendapatan dan juga beban perusahaan anak ini akan digabung oleh perusahaan induk. Lanjut, di cost method ini udah ada contohnya dan udah ada informasinya kalau misalnya P company ini akan mengakuisisi sebesar 90% saham S company pada awal tahun pertamanya ini sebesar $800.000. Lalu income pendapatan dan kerugian S company ini dan dividen dideklarasikan oleh S company selama 3 tahun ke depan. Lalu di tahun ketiga nanti perusahaan akan membayar likuidasi dividen. Nah, ini ada entry-nya di tahun pertama itu ada investment in S company pada cash sebesar $800.000. Ini karena dari informasinya ini sebesar $800.000 di tahun pertama. Dan cash pada dividen income sebesar $27.000 didapat dari dividen yang dideklarasikan sebesar $30.000 dikali dengan 90%. Lanjut di tahun kedua ada cash pada dividen income sebesar $27.000. Ini didapat dari dividen yang dideklarasikan dikali 90%. Di tahun ketiga ada cash pada dividen income dan investment in S company, cash sebesar $27.000 pada dividen yang dideklarasikan dikali 90% dan dividen income-nya $18.000, sedangkan investment in S company-nya itu $9.000 didapat dari kumulatif income offer sebesar $10.000 dikali dengan 90%. Nah, jadi di tahun pertama ini dikatakan bahwa entry sebesar cost-nya itu sebesar $800.000. Ini sebagai pembagian dividen dan pendapatan awal bagi P company dari S company. Lalu di tahun keduanya itu sebesar balance itu sebesar 791 ini dikarenakan pada tahun kedua S company ini kan mengalami kerugian sebesar $20.000. Tapi dia masih punya kumulatif income offer-nya itu sebesar $60.000 di tahun pertama. Nah, ini dianggap sebagai pendapatan oleh si P company. Lalu di tahun ketiga ini ada likuidasi dividen sebesar $9.000. Ini dijadikan pengurang. Jadi $800.000 dikurang $9.000 jadi $791.000, balance-nya segitu. Lalu yang kedua ada partial equity. Di tahun pertama ini ada investment in S company pada cash sebesar $800.000
sesuai informasinya ya. Terus investment in S company pada equity in subsidiary income ini sebesar 81.000 didapat dari income pada tahun pertama sebesar 90.000 dikali dengan 90%. Dia hasilnya 81.000. Lalu ada cash pada investment in as company sebesar 27.000 dapat dari dividen yang dideklarasikan dikali dengan 90%. Lalu pada tahun kedua equity in subsidiary loss pada investment in as company sebesar 18.000. Ini didapat dari kerugian pada tahun kedua sebesar 20.000 dikali dengan 90%. Jadi 18.000. Lanjut, cash pada investment in S company ini sebesar 27.000 dari deklarasi dividen dikali 90%. Tahun ketiga, investment in S company pada equity in subsidiary income sebesar 9.000. Ini didapat dari kumulatif dikali 90%. Dan juga ada cash pada investment in S company sebesar 27.000 dari dividen yang dideklarasikan. Jadi pada tahun pertama costnya itu sebesar 800.000 ditambah dengan equity in subsidiary income 81.000 lalu dikurang dengan share of dividend deklarasi sebesar 27.000. Jadi ini dijumlah lalu dikurang, hasilnya ini pada tahun pertama balance-nya $854.000. Lalu dikurang dengan equity in subsidiary loss sebesar 18.000 dan share of dividends deklarasi sebesar 27.000. Jadi hasilnya balance pada tahun kedua itu adalah 809.000. Lalu dikurang equity in subsidiary income sebesar 9.000 pada tahun ketiga dijumlah, lalu dikurang dengan share of dividend deklarasi sebesar 27.000. Maka jumlahnya itu adalah sebesar 791.000 dolar. Lalu yang terakhir ini ada complete equity method. Jadi di sini ada informasi tambahan kalau pembeliannya ini lebih besar dari book value as company yang hanya sebesar 100 dolar. Lalu dibagi kedua bagian, yaitu goodwill dan juga depreciable asset sebesar masing-masing 50.000 dolar. Lalu ini selama 10 tahun dan dibagi 10 tahun, maka per tahunnya itu charge earningnya itu sebesar 5.000 per tahun. Investment entry yang pertama ada investment in S company pada cash sebesar 800.000 dari ini informasi di tahun pertama di sini. Terus ada investment in S company sebesar 81.000, ini didapat dari 90% dikali 90.000. 90.000 ini tadi dapatnya dari keuntungan di tahun pertama. Lalu ada equity in subsidiary income sebesar 5.000, ini didapat dari 90% ini didapat dari depreciable asset dikali 10 tahun dibagi 10 tahun, jadi dia 5.000 per tahun. Jadi di sini hasilnya 5.000. Lalu ada cash pada investment in S company sebesar 27.000. Ini didapat dari
dividen yang dideklarasikan dikali 90%. Lalu di tahun kedua ini ada equity in subsidiary loss sebesar 18.000 didapat dari kerugian pada tahun kedua sebesar 20.000 dikali 90%. Lalu equity in subsidiary loss pada investment in S company ini didapat dari deklarasi didapat dari depreciable asset sebesar 50.000 dibagi 10 tahun. Lalu ada cash pada investment in S company sebesar 27.000 didapat dari dividen yang dideklarasikan sebesar 30.000 dikali 90%. Lalu di tahun terakhir ini ada investment in S company sebesar 9.000 didapat dari kumulatif didapat dari income atau kerugian sebesar 10.000 dikali 90%. Lalu ada equity in subsidiary income sebesar 5.000 didapat dari depreciable asset dibagi 10 tahun. Lalu ada cash pada investment in S company sebesar 27.000. Ini didapat dari dividen yang dideklarasikan dikali 90%. Maka pada tahun pertama cost-nya itu adalah sebesar 800.000 dikurang 81.000 dijumlah dengan 81.000 dari equity in subsidiary income, lalu hasilnya dikurang dengan excess depreciation sebesar 5.000 dan dikurang dengan share of dividend deklarasi sebesar 27.000. Yang mana tahun pertama balance itu adalah sebesar 849.000 dan dikurang lagi dengan equity in subsidiary loss pada tahun kedua sebesar 18.000 dan excess depreciation sebesar 5.000 dan juga ada share of dividend deklarasi sebesar 27.000. Maka tahun kedua balance-nya itu adalah sebesar 799.000. Lalu dijumlah dengan equity in subsidiary income pada tahun ketiga sebesar 9.000, lalu dikurang excess depreciation sebesar 5.000 dan share of dividend deklarasi sebesar 27.000. Maka balance pada tahun ketiga adalah sebesar $776.000. Oke, menurut aku cukup sekian materi yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih.